Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Bukhari dengan NPM 2006158 dari kelas teknik informatika. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai atau mereview sebuah jurnal yang mana judul jurnal ini yaitu menggunakan supervised learning dan ekstraksi fitur untuk memeriksa harga. Nah, yang mana jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2020. Kemudian untuk penulisnya ada Kristiawan, kemudian Wendy Diamanta, Triat Maja, dan kemudian ada juga Andreas Wijaja. Nah, jurnal ini menggunakan jenis learning yaitu supervised learning. Nah, di sini sebelum lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan supervised learning? Nah, supervised learning yang berupa pembelajaran terarah adalah salah satu metode pembelajaran mesin di mana hasil yang diharapkan pengguna sudah diketahui atau dimiliki informasinya oleh sistem. Supervised learning adalah sebuah sistem yang memiliki variabel input atau bisa dikenal dengan variabel X dan variabel output atau biasa dikenal dengan variabel Y. Hal ini berarti bahwa metode pembelajaran ini bekerja dengan memanfaatkan kembali data-data hasil output yang pernah dimasukkan oleh pengguna atau dikerjakan oleh sistem sebelumnya. Pada metode ini, pola input dan pola output dibutuhkan untuk mengenali suatu informasi dalam bank memori. Ketika suatu pola input dibentuk, sistem akan meneruskan rangsangan data hingga ke bank memori dan sistem output. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai supervised learning. Kemudian juga penjelasan mengenai unsur unsupervised learning. Pada unsupervised learning, sistem hanya memiliki variabel input dan tidak memiliki variabel output yang sesuai. Nah, berbeda dengan supervised yang memiliki input variabel output. Unsupervised learning atau pembelajaran tidak terarah adalah metode lain dalam materi pembelajaran mesin. Konsep yang metode ini gunakan jauh berbeda dengan metode supervised learning, di mana pada metode ini hasil yang diharapkan tidak dapat diketahui oleh siapapun. Kemudian juga di sini ada mengenai pengertian tentang semi supervised learning. Nah, semi supervised learning ini merupakan gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Di sini ada set untuk pelatihan sebagian memiliki label dan sebagian tidak. Nah, Google Photoshop adalah contoh implementasi yang sering kita gunakan. Dalam praktiknya, tidak semua data memiliki data input dan output yang jumlahnya sama. Kadang ada kumpulan data yang memiliki variabel input namun variabel outputnya hanya ada sebagian. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini tidak bisa menggunakan algoritma semi supervised learning. Cara kerja algoritma ini adalah dengan menggunakan teknik unsupervised learning untuk menemukan dan mempelajari struktur dan dalam variabel input. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah reinforcement learning. Reinforcement learning dikenal sebagai model yang belajar menggunakan sistem reward dan penalty. Menurut Wender, reinforcement learning adalah teknik yang mempelajari bagaimana membuat keputusan terbaik secara berurutan untuk memaksimalkan ukuran sukses kehidupan nyata. Entitas pembuat keputusan belajar melalui proses trial dan error. Nah, ini beberapa pengertian dari supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, ada juga semi supervised learning dan reinforced learning. Dan juga jurnal ini menggunakan algoritma Kanner-Snake-Bors, yaitu algoritma pembelajaran mesin sederhana mudah diterapkan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dan regresi. Mungkin sang penulis menggunakan algoritma ini karena kecocokannya, karena cocok dengan judul yang mereka ambil. Kemudian untuk dataset jurnal ini yaitu mengambil sebanyak 9.695 dataset, yang mana 9.695 ini mengambil dari 3 jenis buah, yaitu antara lain buah apel yang berjumlah 3.110 gambar, yang juga
buah pisang 2838 gambar, kemudian tadi ada buah lemon 3747. Kemudian ini ada dua segmen, yang mana untuk training sebanyak 70% dan data untuk testing sebanyak 30%. Lalu eh, hasil dari penelitian ini ialah sistem akan mengenali buah tersebut dan mencari informasi nilai harga dari buah tersebut untuk harga yang dimunculkan oleh sistem. Di dalam format daftar harga per satuan kilogram menggunakan sampel buatan terlebih dahulu untuk pengujian. Nah, jadi si sistem itu akan mengenali buah tersebut dan mencari informasi nilai harga dari buah tersebut, yang mana diambil dari beberapa data yang 9.000 tersebut. Kemudian, nah, untuk sintaknya akan seperti ini. Lalu inilah dia hasil dari sintak tersebut. Nah, mungkin nah di sini juga, nah, hasil testing, nah, gambar 13 itu ialah ini, yaitu antarain ada apel, lemon, kemudian pisang. Nah, hasil testing gambar 13 menunjukkan bahwa tingkat akurasi bagi fitur bentuk adalah sebesar 99,8%, dan bagi fitur warna adalah sebesar 99,7%. Nah, kemudian ini sintaknya juga hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.